Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhan ikhwah, ahibati fillah, sahabat sentana mengaji yang saya cintai karena Allah, dan semoga Allah tetap melimpah ruahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada sore hari ini, sebagaimana kajian rutin kita setiap hari Jumat, meskipun beberapa kali Jumat yang lalu, qadarullah wa masya'a fa'al, kita berhalangan, tapi pada hari ini insya Allah semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi sehingga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat, berikanlah rizki yang thayyib, dan berikanlah doa-doa kami menjadi amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas sebuah topik yang insya Allah ta'ala menjadi hal yang sangat bermanfaat, karena topik ini adalah mencoba untuk kemelekatan kita terhadap sifat-sifat keseharian kita yang kita akan coba bahas, ya, dan kita coba juga untuk bagaimana menyikapi sifat-sifat dasar kita ini berdasarkan tentunya Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah pengajian sentana yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, topik kita pada hari ini berjudul sifat dasar manusia dan cara menyikapinya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu sebagian dari kita memahami apa yang dimaksud dengan sifat dasar, karena kita semua memiliki itu. Semua kita memiliki sifat-sifat dasar manusia, yang semuanya ini adalah merupakan ciptaan Allah juga. Ya. Oleh karenanya yang paling utama dengan kita mempelajari dan kita mendiskusikan topik yang sangat penting ini adalah kita mencoba untuk mengenali diri kita, untuk mengenali diri kita sendiri. Ya, dan insya Allah apabila kita mampu mengenali diri kita, maka insya Allah Ta'ala kita pun akan mampu mengenali pencipta dari diri kita ini, yaitu Allah Rabbul Alamin. Allah pencipta langit dan bumi, seluruh alam semesta ini. Salah satu bentuk ilmu yang penting adalah bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri. Terkadang kita merasa sudah mengenali diri kita, tetapi sesungguhnya banyak di antara kita yang belum mengenali diri kita sendiri. Karena
siapa yang mengenali dirinya dengan benar, maka insya Allah sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kita akan sampai dengan mengenal Allah Rabbul Alamin. Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai sifat dan tabiat-tabiat dasarnya. Sebagian sifat itu merupakan kelemahan, agar manusia tidak menjadi sombong. Sadar bahwa dirinya makhluk lemah yang membutuhkan senantiasa pertolongan Allah, maka jika kita mengenal sifat-sifat dasar kita, semoga kita akan terhindar dari kesombongan-kesombongan itu. Dalam surat At-Tin, Allah mengatakan juga, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa aku jadikan manusia itu dalam sesempurna-sempurnanya bentuk, sebaik-baiknya bentuk. Pengertiannya adalah dari sisi fisik maupun yang menyertainya. Memang manusia adalah makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Manusia paling mulia di sisi Allah. Bahkan kemuliaan ini pun telah dibuktikan ya saat Nabi SAW, Nabi kita, Nabi akhir zaman, ya, saat dimi'rajkan Allah dan dipertemukan di Sidratul Muntaha, meskipun tidak langsung dengan zat Allah karena terhisap dengan cahaya, tapi Jibril alaihissalam tidak bisa melangkah sampai sedekat itu. Ini menandakan bahwa memang manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Namun demikian, kesempurnaan manusia itu juga disertai dengan ketidaksempurnaannya. Contoh, kita mempunyai banyak sifat, antara lain sifat pelupa, sifat yang selalu cenderung untuk berbuat salah. Kullu bani Adam khata', kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khairul khata'una at-tawwabin. Semua anak Adam ini pasti berbuat salah, pasti berbuat salah dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah dan dosa ini adalah orang yang bertaubat. Maka kita, meskipun Allah ciptakan sebagai makhluk yang sempurna ini, tetap kita merupakan ya makhluk yang akan berbuat salah dan akan berbuat dosa. Hanya Nabi dan Rasul yang Allah maksumkan. Ya. Bukan berarti tidak punya salah, tetapi kesalahannya itu langsung diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diampuni segala dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi kita sebagai manusia biasa, tentu tidak akan luput dari kesalahan dan dosa. Siapapun itu. Maka Nabi SAW mengingatkan kita untuk terus beristighfar, untuk terus bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Nabi sendiri mengatakan, aku sedikitnya dalam satu hari 70 sampai 100 kali beristighfar dan bertaubat. Kita siapa? Nabi yang maksum saja senantiasa mencoba untuk membersihkan dirinya dengan bertaubat dan beristighfar. Oleh karenanya maka saudaraku rahimakumullah, ya, kita harus senantiasa mencoba untuk muhasabah. Dan salah satu muhasabah itu adalah kita mempelajari sifat-sifat kita ini yang Allah ciptakan ya, sifat dasar manusia itu. Salah satunya adalah dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat ke-28. Ya. Itu dikatakan bahwasanya wa khuliqal insana dha'ifa. Wa khuliqal insana dha'ifa. Aku ciptakan manusia itu ya dengan sifat yang lemah. Jadi meskipun kita sebagai makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan, tapi kita disertakan di dalam kita ini sebagai manusia ini sifat-sifat yang lemah. Ya. Jadi manusia ini lemah, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat apapun fisiknya, ya, sehebat apapun dia, setinggi apapun ilmunya, sekaya apapun hartanya,
Sepopuler apapun jabatan dan pangkatnya, tetap dia adalah makhluk lemah yang senantiasa memerlukan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita tidak akan mungkin ya bisa berdiri sendiri dan menjadi sombong seolah segalanya kita yang mengatur diri kita. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Ini salah satu bentuk pengingatan Allah kepada kita bahwa kita ini salah satu sifat yang utama kita yang dimiliki kita ini adalah sifat yang lemah. Dan dengan lemahnya ini harusnya kita menjadi orang yang tawadhu, bahwa kita tidak mampu melakukan apapun tanpa pertolongan Allah. Sehingga kita jangan sampai menjadi korun. Ya. Surat Al-Qasas itu, surat 28, dari mulai 78 sampai 80 sekian, bercerita tentang bagaimana korun. Itu sejaman dengan Nabi Musa ya, alaihissalam. Bahwa dia diberikan kesempatan Allah dengan kekayaan yang luar biasa ya. Dan ketika ditanya, dari mana kekayaan itu? Dia mengatakan, ini karena aku, karena kepandaianku, karena kerjaanku. Dan sifat seperti ini kita bisa tidak sedikit yang kita bisa saksikan dari masyarakat kita yang sekarang ini. Kalau ditanya, ya karena aku kerja keras, karena aku ya melakukan dengan ilmuku yang luar biasa, sehingga aku mendapatkan kekayaan, sehingga aku mendapatkan jabatan. Ini kesombongan. Tidak mungkin manusia mendapatkan sesuatu tanpa izin Allah, tanpa izin Allah. Apapun itu di muka bumi ini, semuanya sudah termaktub di Lauhil Mahfuz, ya, sudah tertulis di kitab yang nyata 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi apapun yang ada di kita ini, semuanya Allah telah tahu dan Allah telah takdirkan. Maka sesungguhnya kita hidup di muka bumi ini sedang menjalani skenario Allah saja. Hanya masalahnya kita tidak pernah tahu takdir kita. Maka Allah memerintahkan melalui lisan nabinya untuk kita senantiasa berusaha dan memilih jalan-jalan yang baik. Sahabat sentana yang saya cintai karena Allah. Kelemahan manusia ini sangat mudah kita lihat ya. Antara lain, kita mengantuk, kita mudah lelah, ya. Kita mudah tergoda oleh syahwat dunia. Kita gampang sakit. Kita mudah marah dan seterusnya. Oleh karenanya maka tidak salah Ibnu Katsir ya rahimahullah ya mengatakan bahwasanya manusia itu lemah dalam segalanya, terutama dalam menghadapi beban syariat jika tidak ada pertolongan Allah. Maka kita tidak mungkin tahu mana yang hak, mana yang batil, ya, mana yang haram, mana yang halal. Kalau tidak diberikan petunjuk, tidak diingatkan Allah, tidak ditolong Allah, maka kita tidak akan mempunyai kemampuan apapun. Maka sadarilah bahwa kita ini sifat utama yang paling melekat di awal adalah sifat lemah, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jauhilah kesombongan itu, jauhilah kibir, jauhilah arogan, karena arogansi ini bisa datang paling tidak dari tiga sumber nih. Intelektual, arogansi intelektual. Kita sudah menjadi bla 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 ya dengan sederet gelar yang luar biasa banyaknya, lalu kita meremehkan orang lain. Nah, ini hati-hati. Atau kita merasa besar, megalomania. Itu tidak sepatutnya kita. Harusnya kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita ya hal-hal yang disampaikan tadi. Intelektual kita yang luar biasa. Harusnya bersyukur. Dan rasa syukur itu kita ya buktikan dengan ketawaduan kita. Menjadi orang yang rendah hati.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi dan rasul, ya, alaihi wassalatu wassalam, mereka itu orang yang luar biasa, orang yang paling pandai di zamannya, orang yang paling luar biasa imannya. Tetapi bagaimana cara mereka, ya, bermuamalah dengan sesamanya, penuh dengan ketawaduan, tidak, jauh dari kesombongan, jauh dari kesombongan. Belum lagi sumber yang kedua, kekayaan. Orang yang kaya cenderung untuk menjadi sombong, ya. Meskipun tentu tidak seluruhnya, ya, tapi cenderung menjadi sombong. Karena seolah dia bisa membeli apapun dengan kekayaannya itu. Yang berikutnya, kepangkatan, jabatan. Mereka pun akan kemungkinan terjerumus. Ya. Kita bisa lihat banyak kasus dan contoh, ya, belakangan ini. Orang-orang yang sudah pada posisi puncaknya, akhirnya, ya, bermuara dengan hukuman-hukuman yang memalukan, yang merendahkan martabatnya di hadapan orang banyak. Bahkan keluarganya pun terseret menjadi malu. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Yang kedua, ya, manusia itu bersifat tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa. Ini surat 17 ayat 11. Allah yang mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dengan sifat tergesa-gesa. Ya, kalau menginginkan sesuatu harus seolah hari ini berdoa, hari ini terkabul. Segalanya ingin instan, instan, tergesa-gesa. Ya, segala sesuatu ingin ditentukan oleh dirinya. Padahal kita ini hanya mampu untuk domain kita, ranah kita, wilayah kita itu hanya dua. Doa dan ikhtiar, selesai sudah. Tidak lebih dari itu. Adapun masalah hasil, itu domainnya Allah. Kita boleh saja menginginkan sesuatu, berdoa, berikhtiar. Tapi kalau Allah mengatakan belum waktunya, maka tidak akan datang. Kalau sudah waktunya, maka itu akan mengejar kita. Benar Allah mengatakan dalam surat Ghafir, ya. Surat 40 ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu dan aku akan kabulkan. Tapi kapan Allah akan mengabulkan? Itu bukan wilayah kita. Dan Allah Maha tahu waktu terbaik untuk dikabulkannya sebuah doa. Tapi karena manusia bersifat tergesa-gesa, maka dia kadang-kadang, ya, lalu bersikap yang tidak sepatutnya. Bahkan kadang-kadang mutung. Mutung apa mutung tuh? Rasa ya sudahlah, hopeless itu seolah-olah. Doa baru satu kali. Kita bisa lihat bagaimana, ya, Nuh alaihissalam yang umurnya 1000 tahun, ya, 950 atau 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Berdakwah hanya beberapa orang saja sebagai pengikutnya. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, nanti di kiamat, hari kiamat kelak, akan dibangkitkan itu, ya. Nabi itu ada yang pengikutnya banyak, ya. Ada yang pengikutnya sedikit. Hanya 2-3 orang. Bahkan ada yang tidak ada pengikutnya. Allah. Nabi, pilihan Allah, maksum. Dakwahnya luar biasa. Tapi ada yang tidak punya pengikut. Nah, kita tergesa-gesa, ya. Bagi dai-dai misalnya, ya, dia dakwah inginnya langsung orang-orang ikut dia. Siapa kita? Hidayah milik Allah. Hidayah milik Allah. Kita bukan siapa-siapa. Maka yang harus kita lakukan hanya satu saja. Kita berhusnuzon kepada Allah. Kita berikhtiar, berdoa. Setelah itu tawakal ala Allah. Selesai. Untuk jenis apapun. Jangan tergesa-gesa. Kita minta rezeki, kita minta kesehatan. Sudah. Yang penting ikhtiar doa kita maksimal, kemudian bertawakal. Dan Allah paling tahu. Al-khair hiratullah. Al-khair hiratullah. Pilihan Allah, ketetapan Allah itu yang terbaik untuk kita.
Yakinilah, Allah lebih sayang kepada diri kita daripada diri kita sendiri kepada diri kita sayang. Maka selalulah berhusnuzon kepada Allah. Selalulah bersangka baik kepada Allah. Dan kita tidak perlu tergesa-gesa dalam segala apapun. Ketergesaan itu boleh dalam apa? Dalam seperti surat 3 ayat 133. Bersegeralah untuk ampunan kepada Allah. Boleh kita minta secara tergesa-gesa untuk artinya segera dalam kaitan apa? Minta ampun kepada Allah. Atau fastabikul khairat. Bersegeralah dalam berbuat baik. Itu benar. Gitu. Tetapi tergesa-gesa dalam hal-hal lain, apalagi dalam masalah keduniaan, sudahlah kita pasrah kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Surat At-Talaq ya, surat 65 itu. Wa may yattaqillah. Bertakwalah kalian dan Allah akan kasih jalan keluar. Termasuk memberikan realisasi, mewujudkan doa-doa harapan kita. Allah akan kasih. Tapi bertakwalah kita. Bertakwalah kita. Ittaqillah. Ittaqillah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Sesuai dengan kemampuan kita. Fattakullah mastata'tu. Fattakullah mastata'tu. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan Allah pun tidak akan membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Artinya segala musibah, cobaan, itu Allah sudah takar. Pasti kita mampu. Hanya masalahnya sudah maksimal belum ya kita untuk bertahan itu. Jangan cengeng gitu. Belum apa-apa udah seolah-olah kita tidak mampu. Lah, Allah sudah menjanjikan bahwa Allah tidak mungkin membebani makhluknya ini kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Sedangkan berhati-hati itu datangnya dari Allah. Jadi kalau kita tergesa-gesa dalam sesuatu, ingat, kemungkinan itu adalah hasil dari bisikan-bisikan setan. Yang kemudian mempengaruhi hawa nafsu kita, dan itulah yang keluar dari mulut kita. Bersabarlah, bersabarlah. Berhati-hatilah. Karena sabar dan hati-hati itu datangnya dari Allah. Sementara ketergesaan kita itu datangnya dari syaitan. Tergesa-gesa juga sering membuat manusia menjadi salah langkah. Baik itu dalam berbicara, mengambil keputusan, bahkan dalam ibadah. Jangan lupa ya, sholat kita itu, apalagi orang yang nggak sholat ya, yang sholat saja itu terancam kan, fawailul lil musallin. Neraka wail bagi yang sholat. Yang sholat seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang melalaikan sholat. Salah satu bentuk kelalaian apa? Sholatnya cepet tuh Pak, tuk tak tuk tak tuk. Tergesa-gesa. Ya, kalau ditanya kok cepat sekali, ya udah hafal, udah hafal. Padahal tumak nina dalam sholat itu salah satu rukun. Bisa jadi tidak sah sholat kita kalau kita tergesa-gesa. Rukunya seperti apa, sujudnya seperti apa. Itu kita harus mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku sholat. Dan Nabi sholatnya luar biasa. Tenang, tumak nina. Membaca juga satu ayat. Enggak 21 rakaat dalam berapa menit? Di salah satu tempat di daerah Jawa sana, untuk sholat tarawih, 10 menit apa 7 menit, 21 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu? Jelas tidak sah. Karena tidak memenuhi rukun tumak nina. Tergesa-gesa dalam beribadah. Padahal Allah memberikan 24 jam. Ya, wah 24 jam. Kita paling pakai. Sholat kita paling lama 10 menit untuk sholat fardu. Jadi kalau 5 kali 50 menit, kurang dari 1 jam. Tempat kita berhalwat dengan Allah, bermunajat dengan Allah, meminta segala sesuatu dari Allah.
Lalu kita hanya cukup 2-3 menit tergesa-gesa. Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung cek. Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung lihat HP. Wah, Allah musta'an ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sering sekali ya. Manusia itu mempunyai sifat yang suka berkeluh kesah dan kikir. Berkeluh kesah dan kikir. Ya. Surat Al-Ma'arij, surat ke-70 ayat 19 sampai 21 ya. Artinya ya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah dan kikir. Apabila ditimpa kesusahan, dia akan berkeluh kesah. Apabila mendapat kebaikan, dia menjadi kikir. Nah, ini dia. Ayo kita muhasabah sama-sama. Benar nggak ini? Ya. Berkeluh kesah itu hanya kepada Allah. Lihat surat Yusuf ya. Surat Yusuf itu surat ke-12 ya. Ayatnya kalau nggak keliru ke-86. Bagaimana Nabi Yakub yang kehilangan putra terkasihnya, Yusuf alaihissalam. Dia bukan tidak tahu apa perbuatan anak-anaknya yang lainnya yang menjerumuskan Yusuf masuk ke dalam sumur dan sebagainya. Tapi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi alaihi salatu wassalam. Dia berkeluh kesah ke siapa? Hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah lah aku berkeluh kesah. Demikian Yakub. Demikian juga Nabi Ayub alaihissalam. Surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 83. Anni masaniyad durru wa anta arhamar rahimin. Aku ditimpa penyakit ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sekitar 18 tahun Nabi Ayub itu ditimpa penyakit. Dicoba yang luar biasa. Maka ada istilah sabar Ayub. Tidak ada yang bisa ya mengalahkan sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Tapi dia tidak pernah mengeluh kepada manusia. Tidak. Apa tidak boleh? Boleh. Kepada manusia sekedar konsultasi saja. Sekedar konsultasi yang bukan bersifat meminta sesuatu. Wasilah saja ke dokter, konsultasi, nggak apa-apa. Sakit ya ke dokter. Ya, berkeluh kesah dalam artian menyampaikan saya sakit ini. Itu konsultasi sifatnya. Tapi minta penyembuhan hanya kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Biiznillah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Wa idza faridtu wa huwa yasfi. Kalau aku sakit, engkaulah yang menyembuhkan. Wa idza faridtu wa huwa yasfi. Kalau aku sakit, engkaulah yang menyembuhkan. Semua. Ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan ke Taif setelah tahun kesedihan, Amul Huzn, tahun kesedihan ditinggal oleh Khadijah, istrinya yang tercinta, ditinggal oleh pamannya Abu Thalib yang tercinta, dimusuhi oleh kafir Quraisy, lalu pindah dakwah ke Taif, dilempari batu sampai berdarah-darah. Bahkan sampai malaikat ya, penjaga gunung menawarkan ya, kepada Nabi SAW akan dilemparkan gunung itu untuk membinasakan penduduk Taif itu. Tapi enggak. Justru Nabi mendoakannya. Nabi hanya berkeluh kesah kepada Allah. Ya Allah berikanlah keturunan dari mereka orang-orang yang sikoh di jalan Allah. Orang-orang yang membela agamamu. Dan itu terbukti. Oleh karenanya maka berkeluh kesah itu hanya kepada Allah saja. Apalagi kita ya. Senang curhat sana, curhat sini. Buka aib kita sendiri. Taruh di status. Ya. Untuk apa? Apa orang bisa menolong kita? Tidak. Setiap kita pasti punya masalah. Dan kita membutuhkan solusi untuk mengatasi masalah itu.
untuk problem solving. Allah saja yang bisa. Manusia sama mempunyai masalah masing-masing yang ringan dan berat sesuai dengan kadarnya. Maka mintalah kepada Allah. Iya karena nasta'in. Ini janji kita kepada Allah. Minta pertolongan itu kepada Allah saja. Bukan berarti minta tolong secara tabiat manusiawi tidak boleh, tetapi hakikatnya mintalah kepada Allah. Sahabat Nabi SAW dulu, ya, tali sandalnya putus aja, mintanya kepada Allah. Tidak punya garam di dapur, mintanya kepada Allah. Adapun Allah nanti menggerakkan hati orang yang lain untuk memberikannya, itu urusan Allah. Tetapi minta hanya kepada Allah. Ya, itu yang berikutnya tentang manusia berkeluh kesah. Dan kikir. Kenapa kikir? Ya, ini dia. Ini juga sifat penyakit ya. Orang kalau sudah diberikan sesuatu oleh Allah, maka dia cenderung untuk kikir. Sementara kalau diberikan cobaan, maka dia sepertinya menjadi lebih dekat dengan Allah karena minta. Makanya Nabi mengatakan, yang aku takutkan itu adalah ketika ya umatku dibukakan kesenangan, dibukakan ya dunia seluas-luasnya. Justru aku menjadi takut. Kenapa? Karena banyak di antara kita justru kalau diberikan kemiskinan, artinya cobaan kemiskinan, itu masih sanggup tuh. Karena dia selalu dekat dengan Allah, minta, minta dan minta. Tapi kalau dicoba dengan kesenangan, harta yang berlimpah ruah, banyak di antara kita yang tidak sanggup. Godaannya luar biasa. Ya, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, ayat berikutnya dari surat 70 ini ya. Tadi kan 19:21 ya. Sekarang 70 ya, ayat yang ke-22. Jadi orang-orang yang tadi berkeluh kesah dan kikir itu ya tidak berlaku bagi orang-orang yang mengerjakan sholat dengan benar. Kenapa? Dengan mengerjakan sholat, orang akan menjadi lebih tenang. Ya. Dia adalah penenang jiwa. Dan membaca Quran. Quran itu syifa. Quran itu penawar. Obat penawar terhadap segala kegundahan hati. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Surat 13 ayat 28 itu ya. Surat Ar-Ra'd ayat 38. Ayat 28 maaf. Barang siapa yang selalu mengingat Allah, maka Allah akan jadikan hatinya tenang. Dan tenang itu adalah harapan semua orang. Orang berkeluh kesah itu jelas orang itu tidak tenang. Orang berkeluh kesah itu orang yang selalu gelisah. Dan sumber kegelisahan biasanya karena dia menakar dirinya dengan orang lain. Orang lain begitu kok saya begini. Untuk apa? Gitu. Justru kalau teman kita, sahabat kita, ya, saudara kita menjadi sesuatu yang mendapatkan kebaikan, maka doakan. Semoga kebaikan itu diberikan keberkahan. Kalau ada saudara kita sedang kena musibah, doakan agar dia bisa mengatasi musibah itu. Dan seterusnya. Kebaikan dan kebaikan. Ya. Kemudian ya, yang berikutnya, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Zaluman, zahula. Surat Al-Ahzab ayat 72 ya. Manusia itu zalim pada sifat dasarnya. Dan bodoh. Zaluman, zahula. Dia zalim dan bodoh. Ya. Termasuk dia menzalimi dirinya sendiri dengan bermaksiat dan seterusnya. Bodoh artinya dia tidak mau belajar dari petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu terang benderang. Agama ini sudah sempurna. Siangnya, ya, malamnya bagaikan siangnya. Artinya sempurna sudah. Tidak ada celah sedikit pun. Karena Nabi sudah tidak ada lagi. Ya. Nabi Muhammad SAW adalah khataman nabiyyin. Kitab suci sudah tidak ada lagi. Kecuali kitab Al-Quranul Karim. Maka agama ini pasti sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Surat 5 ayat 3. Surat Al-Ahzab surat Al-Maidah ayat 3.
Pada hari ini telah kusempurnakan agama, telah kucukupkan nikmat kepadamu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama. Sudah selesai. Agama ini nikmat terbesar kita. Agama ini agama yang satu-satunya yang Allah ridhoi. Inna dina indallahil Islam. Selesai sudah. Jangan cari selain Islam. Ya, terutama bagi kita orang yang beriman. Kalau yang dengan agama lain, ya terserah. Ya, tetapi agama kita tentu itulah yang seharusnya kita pegang. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisiku itu hanyalah Islam. Ya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kenapa manusia itu zalim? Zalim itu lawannya itu adil. Ya. Karena dia menuruti hawa nafsu. Menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya. Yang diperturutkan setiap saat. Allah. Hati-hati ya. Sampai sakratul maut pun, menjelang sakratul maut, syaitan itu masih mengganggu kita untuk menjadikan kita keluar dari agama Islam. Maka jangan main-main ya. Hawa nafsu itu merupakan metamorfosis dari bisikan-bisikan setan yang selalu akan mengajak kita keluar daripada keadilan kita dalam beragama. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya itu zalim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Termasuk apa? Tauhid. Tauhid itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mengesahkan Allah dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Manusia juga mempunyai sifat bodoh karena tidak mau belajar. Padahal kita diperintahkan untuk selalu belajar dan berilmu. Utlubul ilmu faridotan ala kulli muslim. Ilmu agama tentunya di sini yang paling utama. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi semua orang muslim. Dan apa ilmu itu? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Apa-apa yang berasal dari Quran dan Sunnah dengan apa-apa yang dipraktekkan oleh sahabat itulah yang disebut dengan ilmu. Dan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Dan ilmu itu saudaraku sekalian harus menjadi dasar ya sebelum kita berucap apalagi kita bertindak. Dasarnya harus ilmu. Karena dengan ilmu itu insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Yang berikutnya, manusia itu suka senang berbantah-bantahan. Nah, ini juga penyakit kita nih. Berbantah-bantahan untuk menang-menangan. Kadang-kadang tanpa ilmu, tanpa dalil, tapi dia ingin menang. Apalagi di depan orang banyak. Dia ingin eksis, dia ingin menjadi somebody, ingin diakui keberadaannya dengan cara pinter ngomong, pinter bantah-bantahan. Ini penyakit kita. Ini salah satu sifat dasar. Surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 54. Manusia itu adalah makhluk yang paling banyak berbantah-bantahan. Paling banyak membantah. Dan paling sedikit bersyukur. Wa qalilun minasyakirin. Paling sedikit bersyukur. Senangnya berbantah-bantahan. Menang-menangan ngomong tanpa dalil. Bahkan cenderung suka ingin menjatuhkan tanpa dalil. Dalil itu Quran, Sunnah, ya, ijma sahabat, ya, qiyas, dan seterusnya. Yang merujuk kepada Quran dan Sunnah. Itu dalil. Dan kalau kita nggak tahu, auliyasmut kata Nabi. Mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khair auliyasmut. Kalau kamu beriman, katakan tadi. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa, uskut, diam. Auliyasmut, diam sudah. Dan diam itu bukan berarti kita bodoh. Dan diam itu bukan berarti kita kalah. Tidak. Untuk apa kalah dan menang itu kalau kita ya mendurhakai Allah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya, jadi apa sih tugasnya orang beriman itu kalau mendengar sesuatu yang sifatnya seperti itu? Sudah, kita kembali merujuk kepada Quran dan Sunnah
Lalu kita katakan sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat atas segala hujah yang telah pasti, qat'i, tegas, jelas, yang datangnya dari Quran dan Sunnah. Sudah. Kalau Quran dan Sunnah mengatakan ini, sudah. Mau dibantah pakai logika, nggak ketemu, Pak. Logika kita ini siapa? Kita mau membantah ilmu Allah kita ini siapa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Seperti sifat kita yang pertama tadi, lemah kita ini. Kok kita mau berbantah-bantahan tentang ilmu Allah? Allah Akbar. Sudah. Sami'na wa ata'na. Kerjakan aja. Suruh ke kanan, kita ke kanan. Suruh ke kiri, kita ke kiri. Sudah. Selama itu atas perintah dari Allah dan Rasul. Jangan, oh ini nggak masuk logika. Oh ini nggak sesuai perasaan. Logika kita, perasaan kita itu bukan dasar kebenaran. Al-haqqu min rabbikum. Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu milik Allah dan datangnya hanya dari Allah. Melalui lisan Rasulnya. Maka jauhilah sifat suka mendebat-debat ini ya. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang meninggalkan perdebatan yang tanpa ilmu, dia akan diberikan rumah di pinggiran surga. Barang siapa yang tidak berbohong, ya maka dia akan diberikan rumah di tengah-tengah surga. Barang siapa yang berakhlak mulia, dia akan diberikan surga yang paling atas. Maka meninggalkan perdebatan itu sebuah faedah besar. Bukan kita lalu tergoda untuk ikut debat itu supaya apa? Menang-menangan. Ini yang tidak benar. Oke. Kemudian manusia cinta dunia dan tamak. Penyakit yang berbahaya kata Nabi al-wahm. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit manusia akhir zaman ini adalah hubbud dunya. Cinta kepada dunia yang berlebihan. Sehingga satu keluarga bisa pecah belah gara-gara warisan. Bunuh-bunuhan gara-gara harta. Hubbud dunya. Hati-hati ya. Saya menasihati diri saya pribadi, keluarga saya, dan juga sahabat-sahabat saya yang saya cintai karena Allah. Ayo, kita kendalikan hawa nafsu kita tentang dunia ini. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ingat surat At-Takasur. Bermegah-megahan di antara kalian telah melalaikan kalian. Sampai kan? Sampai masuk kubur. Nabi mengatakan, manusia ini dikasih satu lembah emas. Satu lembah emas. Bukan 1 kilogram, 1 ton. Satu lembah emas, dia akan minta lembah emas berikutnya. Diberi lagi, dia akan minta. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai tanah menutup tenggorokannya, kerongkongannya, baru selesai. Jadi urusan dunia nggak akan kelar, Pak, Ibu, saudaraku sekalian. Nggak akan kelar. Dikejar seperti mengejar bayangan. Tidak akan kelar. Maka bahagia itu resepnya sederhana. Kita mensyukuri segala apa yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita. Itu kita syukuri. Maka kita akan bahagia. Sederhana. Syukuri nikmat yang Allah berikan. Syukuri apa yang kita miliki. Jangan justru kita hasad dengan milik orang lain. Ngapain? Sudahlah kita nggak dapat, kita sakit dan berdosa. Syukuri saja apa yang Allah berikan nikmat. Istilahnya di atas langit ada langit ya Pak ya. Sampai kapanpun nggak akan terkejar tuh. Orang kaya, nanti ada yang lebih kaya dari itu. Semua ngapain? Sementara dengan itu kita melalaikan ibadah kepada Allah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Maka belajarlah untuk qanaah. Belajarlah untuk merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Selesai. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Ya, surat 16 ayat berapa? Ayat 18 ya. Kalau kita ingin mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, nggak akan terhitung. Bayangkan kita bisa bertatap muka lewat layar kaca begini. Kalau bukan ini sebuah nikmat, apalagi? Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, bayangkan tuh. Allah mengatakan, nikmatku yang mana lagi yang akan kau dustakan itu? Sudah bersyukur Allah berikan kita. Alhamdulillah. Bahwa kita akan diuji itu pasti. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pasti kita diuji Allah. Karena Allah yang mengatakan,
Aku menciptakan mati dan hidup itu untuk menguji kalian. Jadi pasti diuji kita. Siapa di antara kita yang ahsanu amalan, yang paling baik ya, amalnya. Kemudian karena waktu kita terbatas ya, saya agak cepat saja. Manusia jangan sampai tertipu dengan dunia. Allah yang menciptakan kita yang mengatakan, "Wamal hayatad dunya illa laibun walahun, wamal hayatad dunya illa mataul ghurur." Ya. Kemudian surat Al-Hadid juga tadi surat Al-Imran ya, ayat 85 ya. Ayat 185, Pak. Kemudian surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan saja. Senda gurau di antara kalian, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, berlomba dalam kekayaan dan anak-anak. Tapi sesungguhnya semua itu adalah tipuan. Tipuan dan bersifat sangat sesaat. Saya selalu mengingatkan diri saya dan juga untuk semua sahabat saya. Umur umat Nabi SAW ini baina sittin wa sab'in, rata-rata 60-70. Lalu kita pertaruhkan 60-70 tahun hidup di dunia ini untuk sebuah keabadian di akhirat. Allahu Akbar. Naif sekali. Kalau kita seolah-olah hidup kan cuma sekali. Ayo kita foya-foya. Ayo kita hura-hura. Lalu mau dikemanakan keabadian itu? Tidak ada mati di akhirat. Tidak ada mati. Dan hanya ada dua tempat. Surga atau neraka. Kita mau kemana? Waliyadzubillah kalau sampai kita di neraka lalu kekal. Waliyadzubillah. Tapi orang muslim tidak kekal ya. Cuman ya Allah, neraka, neraka jahanam. Jangan pernah kita merasa bahwa kan pasti masuk surga juga. Meskipun dicuci, ya Allah, dicuci di neraka. Ya Allah. Kata Nabi SAW, paling ringan di neraka itu dikasih sendal, lalu otaknya tuh mendidih. Itu paling ringan. Lalu kita hanya mengatakan nanti kan juga masuk surga. Iya, kalau bisa berdoalah selalu minta surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu. Jangan sampai kita mampir. Doakan saya dan saya doakan semuanya kita ya. Dan tetaplah bersyukur ya, karena manusia itu paling rawan untuk bersyukur ya, seperti itu. Maka sebagai penutup ya, maka jadilah kita manusia-manusia yang selalu bersyukur dan bersabar atas segala kondisi yang akan datang kepada kita dan itu pasti. Musibah itu pasti, biiznillah. Dan Allah berikan jalan-jalannya ya. Salah satunya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Semuanya bercerita tentang bagaimana cara mengatasi masalah kehidupan ini. Takwa, tawakal, selesai. Kalau Allah, kalau kita bertawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita bertawakal, menyandarkan diri hanya dan hanya kepada Allah, Allah akan cukupkan segala kebutuhan kita. Allah akan mudahkan segala urusan kita. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ya. Oleh karena itu maka mari ya kita selalu menguatkan iman kita. Karena iman itu yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus. Ya. Dia naik dengan ketaatan, dia turun dengan maksiat. Maka jagalah, jagalah. Jaga hati kita. Jangan sampai terkontaminasi dengan hubbud dunia. Ya. Boleh kita mencari dunia, bukan tidak boleh. Tapi jangan terlalu mencintai dunia sehingga melalaikan kehidupan ibadah untuk akhirat kita kelak. Aku lupa lihada wastagfirullah walakum. Silakan, kita masih punya 10 menit untuk soal jawab ya. Untuk silakan kalau ada pertanyaan. Semoga saya bisa menjawab. Kalau tidak, saya mohon maaf dan akan saya tanyakan kepada yang punya kompetensi untuk itu. Karena ini tidak ada moderator, langsung saja ya. Barakallahu fiik. Silakan kalau ada yang mau tanya. Silakan Bapak-bapak, Ibu, dibuka aja mic-nya. Pak Arif barangkali mau tanya. Pak Arif ini mahasiswa S2 ya, yang aktif bertanya nih kalau sedang kuliah. Silakan Pak Arif. Makasih Bang. Nanti dulu Pak Haji. Belum ada Pak? Belum, belum, belum. Oh baik.
Silakan kalau ada teman-teman yang lain ya, silakan jika ada sesuatu yang mau ditanyakan ya. Tafadhol. Saya berharap semoga waktu yang hanya 1 jam ini benar-benar maksimal kita manfaatkan ya untuk keberkahan ya hidup kita. Ya, karena ke depan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Maka berpeganglah selalu kepada Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, itu surat Ali Imran ayat 103. Berpegang teguhlah kalian selalu dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Kita bersatu, bersatu dalam akidah, ya, ya. Kemudian berjamaah dalam beribadah dan bertoleransi dalam hilafiyah. Hilafiyah itu pasti ada, ya. Hilafiyah itu pasti ada. Berbeda pendapat itu sesuatu yang akan terjadi. Tapi rujukan kita adalah Quran dan Sunnah. Kata siapa? Allah yang mengatakan. Surat An-Nisa. Surat 4 ayat kalau nggak salah, ayat 59 ya kalau nggak salah. Kalau kalian berselisih faham, maka kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Dan kalian akan selamat. Jadi Quran Sunnah ini adalah betul-betul pedoman kita. Bukan sekedar akal kita. Kalau akal kita semua orang bisa mengatakan benar Bapak dan Ibu sekalian. Karena dipenuhi dengan hawa nafsu. Tapi kalau Quran dan Sunnah, jelas itu kebenaran. Dan Al-Quran ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Surat 15 ayat 9. Surat Al-Hijr ayat 9. Yang katanya apa? Sesungguhnya aku turunkan Quran ini, yang penuh hikmah dan kebenaran ini, dan aku yang akan menjaganya. Jadi jelas Al-Quran ini tidak akan mungkin dirubah-rubah sebagaimana kitab-kitab yang lain. Originalitasnya, autentifikasinya terjaga, Allah yang menjaganya. Tidak satu huruf pun, bahkan satu titik pun akan berubah. Sampai yaumil qiyamah. Jadi Quran kita ini dibaca. Jangan jadi kitab suci yang betul-betul suci tidak pernah dipegang. Dibaca, ditadaburi, didiskusikan, diamalkan. Begitu. Wallahu alam. Silakan ada yang mau tanya. Ibu Reni biasanya suka tanya. Bu Nur Hasanah biasanya tanya. Silakan kalau ada yang mau nanya. Masih ada waktu sekitar 7 menit. Atau yang lain teman-teman dari Sentana silakan. Ada yang mau tanya? Bapak Ibu sekalian. Jadi cara menyikapi ya sifat-sifat dasar kita itu tidak ada lain Pak kecuali kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Kembali kepada Quran dan Sunnah artinya kita senantiasa dekat dengan Allah. Ya. Dan pelajarilah sirah. Ya. Sirah itu adalah apa? Sirah itu adalah sejarah, tarikh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya. Supaya apa? Kita tahu bagaimana mereka berjuang untuk agama ini. Islam itu awalnya hanya Nabi sendirian. Sampai sekarang 2 miliar lebih manusia. Ya. Nabi sendirian, kemudian istrinya Khadijah binti Khuwailid, kemudian Ali, ya, sepupu Nabi, ya. Kemudian yang ikut dengan Nabi, ya Zaid, kemudian baru anak-anak Nabi, ya. Kemudian baru sahabat-sahabat terdekat Nabi, Abu Bakar. Itu awal perjuangan yang luar biasa. Dan mempertahankan kalimat La ilaha illallah itu pertaruhannya nyawa. Bagaimana seorang Bilal bin Rabah, ahadu ahad, ya, dengan cara apa? Dengan cara mempertaruhkan nyawanya. Allah Akbar. Kita sekarang tinggal enak. Mau baca hadis tinggal lihat. Mau hadis apa di kitab mana, ya. Mau baca Quran, tafsirnya ada. Mau baca tentang pendapat-pendapat ulama tersebar luas, tapi malas. Kita lebih suka bagaimana mencari dunia yang hanya laibun walahun, mataul gurur,
Yang kata Allah ini hanya sekedar tipu daya. Allah yang menciptakan, kita semua mengatakan dunia ini tipuan. Lalu kita nggak yakin dengan itu? Allah. Kita lebih yakin dengan logika-logika kita. Kita lebih yakin dengan hawa nafsu kita. Mari, ya, saya mengingatkan kembali kepada diri pribadi saya, keluarga saya, sahabat-sahabat yang saya cintai. Kembalilah kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu minta kepada Allah setiap sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami semuanya ini, ya, petunjuk jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Terusannya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jelas. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Siapa itu? Itu kembali di surat An-Nisa tadi ya. Yaitu siapa? Para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, para orang-orang yang soleh. Itu jalan yang kita minta. Dan apa? Ghairil maghdub. Dan jangan ya Allah, ya, jadikan kami ini berada di jalan orang-orang yang kau murkai. Siapa itu? Yahudi. Waladdall, yang sesat. Siapa itu? Ya, waladdall itu adalah orang-orang yang sesat. Ya, waladdall itu adalah orang-orang yang sesat. Jadi kita minta kepada Allah, ya, jalan yang lurus, yaitu yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa itu? Para nabi, rasul, siddiqin, syuhada, orang-orang yang soleh. Dan kita minta dijauhkan dari golongan ghairil maghdub, ya, orang-orang yang dimurkai. Siapa itu? Yahudi. Siapa yang bilang Yahudi? Oh, Nabi SAW, bukan saya. Waladhdallin. Siapa itu orang yang sesat? Nasrani. Kenapa Yahudi dibilang dimurkai? Karena dia tahu ilmu tapi nggak diamalkan. Sebaliknya, sesat kenapa? Dia mengamalkan tanpa ilmu. Nah, kita sebagai orang Islam diberikan ilmu dan diberikan bagaimana cara mengamalkannya. Alhamdulillah, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya pikir kita cukupkan, sudah jam 5 ya. Dan saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Sentana Mengaji yang saya cintai karena Allah, bila ada tutur kata yang keliru, yang salah. Dan saya mohon ampun, beristighfar kepada Allah apabila ada sesuatu yang juga salah dalam pengucapan, dalam membawakan ayat dan sebagainya. Semoga kita semua dalam ampunan Allah, ya. Dan kita berdoa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah kita jumpa lagi ya pekan yang akan datang. Doakan biar kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Amin. apapun yang kita lakukan itu adalah semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi SAP. wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Amin. Salam sehat, selamat Amin. weekend.